dengan NIM 11920606009. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum alat indera, di mana pada praktikum kali ini terdapat dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu praktikum alat indera penglihatan atau bintik buta, dan yang kedua yaitu alat indera penciuman atau pembau. Pendahuluan. Setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya saat melihat objek. Saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah jarak titik buta. Semua impuls syaraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna. Sel batang dan sel kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuknya. Kita melihat suatu benda dengan dua mata. Bayangan benda jatuh dari retina mata kanan dan kiri pada titik-titik yang selaras. Lalu, impuls-impuls dari titik itu diinterpretasikan di otak sebagai suatu bayangan. Bila satu mata ditekan, maka titik-titik selaras itu berhak posisinya. Akibatnya, kita akan melihat dua bayangan. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui bintik buta. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas karton manila, penggaris 2 buah, dan juga spidol. Langkah kerja. Sediakan kertas manila dengan ukuran 3x14 cm. Kemudian, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Kemudian, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik. Dekatkan kertas perlahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Kemudian, ukurlah dan catat ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur dengan mata kanan sebanyak 3 kali. Pada titik didapatkan nilai rata-rata yang lebih besar saat jarak pada waktu tanda positif dan tanda titik muncul kembali. Indera penglihatan yaitu mata. Di mata ada daerah yang disebut bintik buta, yaitu daerah yang tidak memiliki sel kerucut, sehingga jika cahaya benda jatuh dari bintik buta tidak akan terlihat. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, tanda yang sebelumnya difokuskan oleh mata lama-kelamaan akan menghilang dari pandangan. Hal ini dikarenakan pada bagian retina terdapat daerah yang tidak peka terhadap cahaya atau daerah yang tidak mengandung reseptor penglihatan yang disebut sebagai daerah bintik buta. Dan tanda tersebut lama-kelamaan akan jatuh pada daerah bintik buta ini. Saat tanda tersebut menghilang karena bayangan jatuh pada daerah bintik buta, maka akan dilakukan pengukuran jarak bintik buta. Jarak tersebut memberikan informasi bahwa pada jarak tertentu, seseorang tidak dapat menerjemahkan benda yang ada di hadapannya akibat jatuh di bagian bintik buta. Kesimpulannya, setiap individu mempunyai jarak bintik buta yang berbeda dengan individu lainnya. Jarak bintik buta adalah jarak di mana kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu. Bintik buta ini berhubungan dengan sel kerucut yang mampu menerima sel berwarna dan sel batang yang mampu menerima sel tidak berwarna. Pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Nomor 2. Pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Pada jarak tertentu tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat dilihat kembali. Nomor 3. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan.
Tidak terdapat hubungan karena buta warna ini merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu juga bisa terjadi karena akibat faktor genetis. 4. Orang yang berpindah dari tempat terang ke tempat gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi, jelaskan. Seseorang yang berpindah dari tempat terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya akan menjadi kurang karena dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut dengan rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Terkena sinar matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap dalam waktu adaptasi tersebut. Mata tidak dapat melihat sehingga berpindah dari tempat terang ke tempat ruangan gelap, penglihatan menjadi kurang. Nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Ada, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, maka objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi merupakan kecembungan lensa mata yang dapat berubah menebal atau menipis dan membuat pandangan menjadi fokus. Nomor 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang dipakai itu merupakan berlensa rangkap, yaitu cembung dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung, ini digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Selanjutnya adalah praktikum alat indera pembau. Indera pembau pada manusia adalah hidung. Hidung merupakan indera pembau yang memiliki reseptor untuk mengenali lingkungan sekitar dan berbagai jenis bau. Reseptor penciuman merupakan kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul larutan di dalam mukus. Reseptor penciuman juga merupakan reseptor jauh atau telereseptor. Serabut-serabut ini timbul pada bagian atlas lapus lendir hidung yang dikenal sebagai bagian olfaktori hidung. Olfaktori adalah organ pendeteksi bau yang berasal dari makanan. Nervi olfaktori dilapisi sel khusus yang melebarkan fibril-fibril halus untuk berjalin dengan serabut-serabut bulbus olfaktori. Tujuan dalam praktikum kali ini untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan antara lain garpu, pisau dapur, apel, dan juga kencur. Langkah kerja: potong-potong apel dan kencur dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama. Kemudian tanpa melihat bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Ketiga, tutup mata, pasang penjepit pada hidung, gunakan garpu untuk memasukkan sepotong apel pada mulut dan kunyah pelan-pelan. Kemudian tentukan jenis makanan yang dimakan. Kemudian lepaskan jepitan dan langkah di atas suruh memberikan rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Hasil dari praktikum alat indera pembau ini dengan menggunakan satu buah apel yang dipotong dadu kecil menjadi 3 bagian dan kencur yang dipotong menjadi 3 bagian pula berbentuk dadu. Ketika hidung ditutup, apel tidak berbau dan tidak berasa, juga tekstur lembut, dan kencur tidak berbau, tidak berasa, dan juga teksturnya keras. Pada saat keadaan hidung dibuka, apel memiliki aroma, berasa, dan bertekstur lembut, sedangkan kencur juga beraroma dan mengeluarkan rasa hangat, juga tekstur yang keras. Pembahasan: manusia dapat membedakan berbagai jenis macam bau karena memiliki banyak reseptor pembau. Namun, kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Organ pembauannya memiliki 7 reseptor, namun dapat membedakan lebih dari 600 aroma yang berbeda. Alat pembau biasa juga disebut dengan organon olfaktus, yang dapat menerima stimulus benda-benda kimia, sehingga reseptornya pula disebut kemoreseptor. Kesimpulannya, lidah memiliki area yang berbeda-beda untuk merasakan
rasa. Ujung lidah peka terhadap rasa manis, lidah bagian tepi peka terhadap rasa asin, dan bagian tepi belakang lidah peka terhadap rasa masam. Sedangkan bagian pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Walaupun area tersebut peka terhadap satu rasa, tetapi masih dapat merasakan rasa lain, namun tidak seberapa peka bila dibandingkan oleh satu rasa tersebut. Sekian laporan praktikum alat indera penglihatan dan pembau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.